Pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Kalau kemudian kita lihat dari sisi bahasa, kata Al-Wahhab dari fi'il wahaba, yahabu, yang artinya adalah memberi. Yang artinya adalah memberi, maka kita kenal ada istilah hibah. Ya, di mana hibah ini adalah pemberian, dan yang memberi dalam bahasa Arab namanya wahib. Ya, wahib. Adapun pemberian, ya di samping nanti kata hibah, dia adalah masdar, ya juga bisa digunakan untuk isim maf'ul, tapi kita juga mengenal ada istilah mauhub. Ya, makanya kalau kemudian kita mendoakan saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah, ya berikan pemberian yaitu anak, ya maka biasa ada istilah mauhub. Dan mauhub itu adalah pemberian. Dan yang memberi namanya wahib. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar wahib, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab. Dan Al-Wahhab ini dia ikut wazan fa'al yang menunjukkan tentang sesuatu yang sangat banyak. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar memberi dengan pemberian yang sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala banyak memberi, dan pemberian Allah Subhanahu wa taala juga pemberian yang sangat banyak. Sehingga ulama ketika memberikan definisi tentang al-hibah, tentang pemberian, mereka mengatakan wahaba ay a'ta. Wahaba itu artinya adalah a'ta, memberi. Makanya kalau kita lihat, ya kita lihat di surat An-Naba, balasan untuk orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka, Allah mengatakan jazaan wifaqa. Balasan yang setimpal. Artinya orang-orang kafir dengan semua dosa yang mereka lakukan, maka hukuman neraka adalah hukuman yang adil, yang setimpal untuk dosa mereka. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga, maka Allah mengatakan jazaan min rabbika ata'an hisaba. Jazaan min rabbik, balasan dari Rabbmu. Ata'an hisaba. Ya, juga ada unsur pemberian hisaba yang sangat banyak, yang sampai hamba ketika diberikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan hasbu ya Allah. Ya, cukup ya Allah, saking banyaknya pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, jadi ada kata hibah, ada kata ata, yang secara bahasa dia sinonim. Makanya ulama mengatakan wahaba ay a'ta. Memberi ay a'ta. Ya, memberi. Yuqalu al-hibah fil atiyah al-khaliyah anil a'wad wal aghrad. Sesuatu dinamakan hibah atau pemberian manakala dia, ya dia kosong, anil iwad, ya atau jamaknya adalah anil a'wad. Jadi pemberian yang kosong dari timbal balik. Ya, kenapa jual beli itu bukan hibah? Ya, karena ada timbal balik. Ya, ada yang kemudian menyerahkan uang, kemudian barang setelahnya diserahkan. Ya, dan sesuatu yang kemudian ada timbal balik itu bukan hibah. Kenapa? Karena dia tidak al-khaliyah anil a'wad. Ya, dia tidak kosong dari adanya tukar menukar atau timbal balik. Dan yang namanya hibah, yang murni pemberian yang kemudian tidak ada unsur timbal balik. Wal aghrad, dan tujuan-tujuan tertentu. Ada, ya ada pemberian yang dia tidak mengandung unsur timbal balik. Contohnya kita mengenal ada istilah hadiah. Apakah sama hadiah dengan hibah? Beda. Ya, kalau hibah itu murni tadi pemberian, kalau hadiah satu akar kata dengan kata huda, petunjuk. Ya, maka kata hada yahdi artinya menunjukkan. Maka hadiah, ulama mengatakan hadiah itu adalah pemberian yang pemberian itu menunjukkan penghormatan dari orang yang memberi kepada orang yang diberi. Kapan seseorang mendapatkan hadiah? Karena bisa jadi kedudukan dia yang tinggi di masyarakat, sehingga kemudian masyarakat memberikan dia hadiah. Ada unsur penghormatan. Atau adanya perlombaan, dan seseorang itu kemudian memenangkan perlombaan. Berarti dia
ya mendapatkan kedudukan yang berbeda dari para peserta yang lain, sehingga diberikan hadiah, sesuatu yang menunjukkan dia berbeda dengan yang lain, ya sehingga layak untuk mendapatkan hadiah. Kemudian ada zakat atau sedekah. Ya, zakat atau sedekah. Siapa yang kemudian berhak menerima zakat atau sedekah? Yang berhak menerima zakat atau sedekah, adapun zakat Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang 8 asnaf, 8 golongan yang mereka ini berhak untuk mendapatkan zakat. Artinya tidak semua orang kemudian berhak untuk mendapatkan zakat. Sama juga sedekah biasa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Artinya ada al-aghrab, ada tujuan-tujuan. Dan yang demikian tidak bisa dinamakan dengan hibah. Kenapa? Karena hibah itu adalah al-atiyah al-khaliyah anil a'wad wal aghrab. Pemberian yang kosong dari unsur timbal balik dan juga tujuan-tujuan tertentu. Ayyu'ti bila iwad wala muqabil wala gharad. Ya, yaitu memberi tanpa mengambil imbalan ataupun karena tujuan tertentu, waduh nasdihqaq. Ya, dan juga bukan karena berhak atau tidak berhak. Ya murni tergantung pada orang yang ngasih. Kenapa kamu kasih fulan? Kenapa kamu kasih fulan? Kenapa tidak fulan saja? Ya tidak bisa kemudian dikatakan dia tidak berhak, dia berhak. Ya tidak bisa begitu. Murni menjadi hak siapa yang memberi. Nah itu hibah. Ya dan kemudian dikatakan wa innama yu'tika limaslahatik. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau ngasih yaitu pasti karena faktor maslahat yang ingin Allah hadirkan untuk kita.